Nah sekarang pertanyaan nomor 3. Apa pendapat Ko Felix terhadap umat Muslim yang berkomentar hidayah itu mahal ke non-Muslim yang bertahan di keyakinannya? Oh ini sering loh ke aku. Aku kan sering sharing-sharing gitu kan. Pasti. Terus misalnya ada yang bilang semoga Cici mendapatkan hidayah. Dulu aku masih jawabin amin, amin. Karena menurut aku hidayah itu artinya petunjuk. Betul. Iya kan. Terus kapan login misalnya. Terus aku bilang aku sudah nyaman dengan keyakinanku. Itu masih sopan kan jawabnya kok ya. Terus dia balas lagi, memang ya hidayah itu mahal. Ya kayak gimana gitu ya. Kesannya kan jadi kayak hidayah yang diterima oleh agama lain tidak bernilai gitu, kesannya kurang bernilai. Ya, betul. Iya. Pendapat Ko Felix gimana? Pertama gini, ada komunikasi yang berbeda dengan orang yang berbeda. Orang-orang bilang tuh gini, terhadap orang-orang tertentu kamu harus menyampaikan dengan cara-cara tertentu juga. Kalau kita misalnya ditanya di kalangan kita sendiri misalnya, agama apa yang terbaik, tentu saja kita jawab agama kita. Nggak mungkin dong kita jawab agama yang lain. Dan ketika ditanya lagi, kenapa menurutmu agama Islam yang paling baik? Maka kita akan kasih tahu beberapa argumennya. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, misalnya atau agama lain, tentu saja kita harus menjawab dengan cara yang berbeda, meskipun esensinya sama. Karena bagaimanapun juga, secara etika ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan secara langsung. Secara etika. Jadi ada pernah pakar komunikasi itu bilang gini, ada banyak perkara-perkara, perkataan-perkataan yang benar itu menjadi problematis ketika disampaikan pada momen yang salah. Makanya kan sebenarnya kan momen itu kan sangat penting ya ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Misalnya contoh kayak gini lah, Islam dari dulu sudah bahas berdasarkan daripada satu hadis tentang mental illness misalnya. Tentang mental illness waktu itu Rasul lagi mengunjungi satu orang anak kecil yang burungnya mati. Jadi dia sedih banget, sedih-sedihnya. Bayangin yang mati cuma burungnya doang. Bagi kita ya. Tapi Rasulullah ketika kemudian engage kepada anak ini, dia sebelumnya nanya dulu ke orang tuanya, ini anak ngapain? Oh burungnya mati. Oh gitu. Kenapa burungnya mati gini. Rasul datang ke dia, tidak berbicara apapun kecuali bahasanya begini. Wahai Aba Umair, itu burungmu ngapain? Dalam bahasa Arab bagus. Ya Aba Umair ma fa'ala nughayir. Jadi sama-sama belakangnya R. Rasul buat semacam kayak hiburan lah bagi dia. Rasul nggak nanya, kenapa burungmu bisa mati? Kamu ngapain? Dia tambah stres dong. Atau Rasul nggak bilang begini, burungmu aja baru mati. Gua gimana? Sahabat-sahabat gua mati. Bebanmu harus kayak begini. Ada nasib. Dia malah stres lagi kan itu. Maka Rasul kemudian mendekatinya dengan cara ya udah nyampein sesuatu pada momen itu dia perlu hiburan, dia perlu dibersamai, dia perlu tahu Rasul ada di situ bersamai dia. Udah cocok sudah selesai. Nah balik lagi ke hidayah. Ada orang bilang begini, Ustadz, apa Ustadz pernah bilang pada ibu Ustadz bahwasanya dia tuh kafir? Coba bayangin. Kalau secara hukum kan, secara hukum jelas ya. Secara hukum kan kita udah tahu ya. Tapi sebagai seorang anak sangat tidak etis ketika kita bilang seperti itu. Sebaliknya juga berlaku. Kan kalau misalnya kita bahas tentang kemudian hidayah, kita bahas tentang misalnya ada muslim, ada yang bukan muslim dan segala macam. Nah inilah berlaku namanya etika. Makanya aku juga nggak terlalu suka sih. Ya sama kayak kita misalnya kayak misalnya contoh ya, aku juga sering didoain begitu kan ya sama keluargaku, teman-temanku yang masih beragama misalnya yang bukan Islam kan itu. Semoga kamu kembali misalnya. Semoga kamu mendapatkan. Itu juga nggak nyaman kan? Iya, kita juga nggak nyaman. Maka sebagaimana aku juga nggak nyaman, aku juga nggak mau orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga appreciate juga ke mereka sih. Kadang-kadang ini mereka tuh orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang memang gini. Orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang susah untuk mengendalikan dirinya. Jadi dari titik itu aku bisa memahami mereka, ya udahlah ya namanya juga orang cinta ya. Kayak contoh kayak kita misalnya gini ya. Kita lagi ini bicara etika ya, ini kan masalah etika ya. Hidayah itu mahal, mudah-mudahan dapat hidayah Ci dan segala macam. Itu nggak suka tuh kata-kata seperti itu. Maka aku bilang sama waktu Daniel Mananta, aku bilang gini, aku nggak pernah ngomong gitu ke depan Daniel Mananta karena aku pikir itu bukan urusanku. Hidayah itu kan urusan Allah ya. Sedangkan aku cuma menyampaikan apa yang aku bisa. Sedangkan hidayah itu urusan Allah dan aku nggak mau ngambil tugasnya Allah. Nah ini kan bicara masalah etika ya. Contoh kayak gini. Kita lagi makan nih, ini pasti heboh nih setelah aku ngomong, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang bilang, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz, minta foto ya, kita lagi makan nih, lagi makan sama istri kan ya, minta foto, dan nggak satu, yang minta foto banyak dengan ucapan yang sama, mohon maaf Ustadz, mohon maaf ganggu minta foto ya, dalam hatiku gini, kamu sudah tahu itu ganggu, kenapa kita lagi makan gitu. Kita lagi makan dan segala macam. Tapi aku dalam titik aku ngerti lah kenapa inilah resiko jadi orang yang dalam tanda kutip mereka idolakan.
Bagaimanapun juga ya mereka melakukan itu kan out of love. Dari titik itu aku berusaha mengerti sih. Artinya namanya orang jatuh cinta mah apapun bisa dilakukan sama dia kan. Namanya juga orang jatuh cinta. Nah di titik itu aku bisa ngerti, tapi tetap kalau aku tidak memilih untuk melakukan seperti itu. Jadi aku tidak memilih untuk melakukan semoga mami dapat hidayah. Ini nggak gitu aku. Aku berusaha untuk jadi gini. Kita melakukan sesuatu dakwah ke orang tua, apalagi ke orang yang kita cinta, ini contohnya orang tua ya. Belum tentu itu berhasil. Tapi kalau dia sakit hati, kita udah pasti dosa. Itu problematika tuh. Nah, maka aku lebih milih untuk melindungi perasaannya dia dulu. Itu kalau aku sih. Nah, artinya yang menjadi pesan kita pada orang-orang, kita tahu kamu melakukan ini karena rasa cinta, rasa sayang, doain orang dapat hidayah dan segala macam. Bisa nggak sih kalau itu dilakukan sendiri? Nggak usah di depan orang. Bisa nggak sih kamu lakukan itu ketika kamu lagi doa sendiri gitu maksudnya? Nah itu kayaknya lebih bagus deh, karena itu lebih mengena. Karena kalau orang sudah nggak suka, apapun yang kita sampaikan nonsense. Benar. Iya benar, karena ketika misalnya saya ada ngerespon gitu ya, kadang ya namanya kalau misalnya yang komen teman saya juga bercandain. Ya semoga kamu juga mendapatkan hidayah dari agama saya misalnya gitu kan. Betul. Terus nanti di bawahnya, Cici nggak usah baper lah. Padahal dia yang baper ya. Kalau Cici nggak usah baper lah. Ini sebenarnya tanda kita sayang sama Cici. Oke, ya udahlah. Enggak, tapi itu yang komen orang lain lagi. Iya, itu makanya nggak usah baper. Jadi gini, rasa sayang itu harus hanya bernilai kalau itu relate kepada orang yang kita ajak ngobrol. Iya. Sama kayak, pernah nggak sih kita digebuk sama bapak kita terus bilang, itu karena aku sayang sama kamu. Dalam hati kita, gue nggak relate gimana ceritanya kamu bilang sayang, kamu pakai tangan kamu gitu maksudnya. Padahal kamu bisa dengan cara yang lebih baik bagi kita. Tapi kita tahu benar, bapak kita memang melawan itu karena sayang. Buktinya dia nggak gebuk anak tetangga kan. Karena dia nggak peduli kan dengan anak tetangga kan. Kita tahu, tapi ada nggak sih cara yang lebih bagus gitu maksudnya. Nah itu yang menjadi selalu pertanyaan kita sih.